Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya berharap anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jalankan protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita terhindar dari bahaya virus corona. Anak-anakku, perkenalkan saya Ibu Andres, saya mengajar kelas 11 semester 3, dan materi kita kali ini adalah buku non-fiksi. Anak-anakku, ada istilah mengatakan buku adalah jendela pengetahuan. Dan materi ini pas sekali untuk kita, karena setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, mengidentifikasi dari buku, nilai-nilai buku yang Anda baca, baik itu identitas buku maupun isi pokok buku. Yang kedua, Anda dapat menyebutkan butir-butir dari buku non-fiksi yang Anda baca, untuk nanti dibuat laporan sesuai dengan alur yang jelas dan benar. Yang ketiga, Anda dapat menemukan nilai-nilai dari buku non-fiksi yang Anda baca. Yang keempat, Anda dapat membuat laporan atau membuat komentar secara positif dari buku yang Anda baca. Adapun dari karakter yang diharapkan adalah karakter disiplin, yaitu Anda harus membaca buku dan Anda harus membuat laporan buku. Dan yang kedua, Anda harus proaktif mencari buku non-fiksi yang akan Anda bahas itu. Nah, anak-anakku, marilah kita mulai dengan materi kita, buku non-fiksi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai materi kita kali ini, yaitu buku non-fiksi. Selamat mengikuti. Buku non-fiksi. Pengertian dari buku non-fiksi adalah buku yang di dalamnya mengandung unsur-unsur fakta, memiliki data-data yang sah, dan disusun secara logis dengan sistematika penulisan ilmiah yang baik dan benar. Adapun yang termaksud buku non-fiksi diantaranya adalah buku pengayaan. Selanjutnya anak-anakku, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, dalam penulisannya, buku non-fiksi tidak memakai gaya bahasa atau majas. 2. Tujuan penulisannya bukan untuk membangkitkan perasaan pembaca, melainkan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca. Ciri buku non-fiksi yang ketiga adalah makna yang diterapkan dalam tulisan adalah makna yang denotatif, yaitu makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna dalam kamus. Yang keempat, di dalam buku non-fiksi tidak ada unsur subjektivitas penulis. Selanjutnya, yang kelima, ciri buku non-fiksi adalah bersifat informatif. Yang keenam, ciri buku non-fiksi adalah berdasarkan fakta dan tidak berupa khayalan. 7. Penulisan buku non-fiksi menggunakan kaidah bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 8. Data yang diperoleh dari penelitian, wawancara, studi pustaka, ataupun observasi merupakan data dari
buku non-fiksi. Selanjutnya anak-anakku, kita beralih kepada resensi buku non-fiksi. Adapun pengertian dari resensi adalah sebagai berikut. Resensi ialah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Jadi, resensi dapat diartikan sebagai ulasan, tanggapan, penilaian, dan apresiasi seseorang terhadap sebuah buku. Resensi dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang sebuah karya, sehingga pembaca mengetahui apakah karya yang diresensi itu merupakan karya yang bermutu atau tidak. Resensi buku non-fiksi merupakan resensi atas karangan dalam bentuk buku atau tulisan yang memiliki muatan keilmuan yang ditulis menggunakan metodologi penulisan ilmiah. Selanjutnya anak-anakku, unsur-unsur resensi buku non-fiksi adalah sebagai berikut. Di dalamnya ada 1. Judul resensi, 2. Identitas buku, 3. Garis besar isi buku, 4. Macam atau jenis buku yang diresensi, 5. Keunggulan buku, 6. Kelemahan buku, dan 7. Kebermanfaatan buku yang diresensi. Selanjutnya anak-anakku, kita beralih ke struktur resensi buku non-fiksi. Yang pertama, di dalam struktur itu ada judul resensi, kedua, identitas buku, ketiga, pembukaan, keempat, isi, dan yang kelima, penutup. Selanjutnya, kita menuju kepada langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, kita harus memilih judul buku yang akan kita resensi. Yang kedua, mengidentifikasi identitas buku. Yang ketiga, membaca isi buku secara intensif. Yang keempat, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam buku. Yang kelima, membandingkan dengan buku berjudul sejenis yang lebih dahulu terbit. Keenam, menimbang keunggulan dan kelemahan buku. Ketujuh, mengambil simpulan untuk memberikan saran atau merekomendasikan kepada pembaca. 8. Menulis resensi berdasarkan data yang telah didapat dengan struktur yang tepat. Nah, anak-anakku, sampailah kita kepada kesimpulan dari buku non-fiksi, resensi buku non-fiksi. Dapat kita simpulkan bersama, yaitu dengan banyak membaca buku pengayaan atau buku non-fiksi, kalian akan memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dan akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita kali ini tentang buku non-fiksi. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham, dan sampai bertemu di kesempatan lain. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi materi tentang buku non-fiksi. Bagaimana? Sangat menarik, bukan? Nah, marilah kita ambil kesimpulan. Dengan banyak membaca buku non-fiksi, kalian akan memperoleh banyak sekali ilmu dan pengetahuan
yang bermanfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena apa? Karena buku non-fiksi ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Buku non-fiksi bisa berupa buku biografi, opini, buku tentang pengetahuan, budidaya, misalnya perikanan, perkebunan, atau peternakan, atau apapun itu, termasuk juga seni budaya dan politik. Nah, anak-anakku, mulai sekarang jangan bosan-bosan ya untuk membaca buku non-fiksi, karena buku adalah jendela pengetahuan. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat bertemu di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.